Terima kasih Mas Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya coba untuk melengkapi saja karena yang telah diuraikan oleh para pembicara terdahulu sudah jauh dari cukup ya untuk ditambahin. Saya coba mengisi ada hal-hal yang terkait dengan masalah Komnas mungkin, lalu dengan Kapolri, kemudian dengan Pak Joko Widodo sebagai Presiden. Nah, satu hal yang perlu kita ingatkan kembali bahwa kasus pembunuhan 6 pengawal HRS ini masuk kategori pelanggaran HAM berat, dan ini telah berkali-kali dinyatakan oleh TP3 karena melihat dari berbagai temuan maupun juga laporan Komnas HAM di satu sisi, lalu apa yang kami gali dari teman-teman di FPI waktu itu, memang pembunuhan sadis tersebut masuk kategori pelanggaran HAM berat sesuai dengan pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, kemudian sejalan dengan itu kami juga sudah menyatakan sikap dan menuntut kepada pemerintah, kepada Polri, termasuk kepada Komnas HAM untuk kembali melakukan penyelidikan, karena yang sebelumnya dilakukan oleh Komnas HAM sesuai laporan yang diberi judul hasil penyelidikan ya pada Januari tahun 2000 itu hanyalah merupakan hasil pemantauan. Artinya penyelidikan sendiri itu terhadap kasus pembunuhan tersebut belum pernah dilakukan. Karena itu tidak relevan seandainya polisi atau pengadilan menjadikan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Komnas HAM itu sebagai dasar untuk berlangsungnya proses hukum. Yang belakangan ternyata hakim-hakim juga menyatakan para terdakwa itu bebas ya, dihukum bebas karena katanya mereka dibebaskan dalam rangka berhadapan dengan atau terjadinya pertarungan dengan 6 pengawal HRS itu dalam rangka membela diri ya. Ini juga saya kira tidak lepas dari penyesatan yang sejak awal dilakukan oleh Komnas HAM ya. Jadi intinya sebetulnya kalau kita bicara tentang penuntasan kasus KM50 ini ya, salah satu yang menjadi target atau tujuan advokasi kita itu bukan meminta supaya kasus KM50 itu dituntaskan oleh Polri, tapi harus dimulai oleh Komnas HAM sendiri. Nanti setelah penyelidikan itu tuntas, barulah kalau Polri itu ingin memproses ya, karena yang menjadi objek itu Polri sendiri. Objek masa melakukan pembelaan dengan cara membuat sidang atau menjalani proses-proses yang syarat rekayasa. Saya kira itu tidak relevan. Jadi karena itu sejak awal kita bicara tentang bahwa penyelidikan belum pernah sekalipun dilakukan, karena itu diminta untuk segera dimulai oleh Komnas HAM. Karena Komnas HAM yang ada saat ini yang diharapkan nanti segera berganti ya dalam waktu dekat, itu memang sudah sangat nyata benar terlibat dalam kejahatan pelanggaran HAM berat itu sendiri, kejahatan merekayasa
laporan yang hanya hasil pemantauan dinyatakan sebagai hasil penyelidikan. Jadi saya kira penjahatnya sudah bertambah, bukan cuma polisi ya, tapi juga adalah komisioner yang ada di Komnas HAM. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang pelaku rekayasa dan berita bohong. Ya, ini nanti ada kaitan dengan masalah Satgasus, tapi intinya bahwa dalam kasus ini telah terjadi rekayasa dan penyebaran berita bohong yang dimulai dari adanya konferensi pers oleh Polda Metro dan Pangdam Jaya ya pada tanggal 7 Desember secara bersama-sama mengabarkan kepada publik bahwa ke-6 pengawal HRS telah dibunuh karena melakukan penyerangan dan perlawanan kepada petugas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas. TP3 telah melakukan wawancara terhadap 6 pengawal HRS yang selamat dari upaya pembunuhan di kilometer 50. Kesaksian mereka membuktikan hal yang sebaliknya lah yang terjadi. Jadi bukan adanya tembak-menembak seperti yang dinyatakan dengan sangat ini ya, syarat kebohongan rekayasa oleh Polda Metro dan Pangdam Jaya tersebut. Komnas HAM menyatakan dan melaporkan telah melakukan penyidikan, padahal ternyata mereka hanya melakukan pemantauan. Laporan yang diterbitkan Komnas HAM syarat dengan rekayasa dan layak dinyatakan sebagai kejahatan kemanusiaan. BIN menyatakan bahwa anggota BIN yang ditangkap basah sedang melakukan pengintaian di Megamendung adalah bukan anggota BIN. Padahal bukti-bukti yang ada meyakinkan TP3 bahwa mereka adalah anggota BIN. Kebohongan lain yang perlu diusut adalah cerita Polda Metro Jaya yang digaungkan oleh Komnas HAM perihal pembunuhan terhadap 6 pengawal HRS di dalam mobil Xenia B1519 UTI, di mana disebutkan mereka dibunuh karena berusaha merebut senjata petugas. Setelah dilakukan rekonstruksi oleh TP3 atas dasar narasi yang disampaikan oleh Komnas HAM, maka cerita karangan syarat rekayasa busuk tersebut tidak mungkin bisa dibenarkan dan tidak mungkin secara praktis itu bisa terjadi. Ya, ini bisa juga dilihat di buku TP3 seperti tadi Mas Aziz mengutip buku TP3. Kemudian kebohongan lain yang direkayasa aparat negara dan Komnas HAM adalah perihal rekayasa barang bukti yang diinsinuasikan bahwa barang bukti tersebut adalah milik korban pembunuhan ya. Antara lain itu adalah senjata rakitan atau pedang ya. Nah, ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, kami ingin menanggapi permintaan novum oleh Kapolri. Terlepas bahwa sikap TP3 tidak sedikit pun mempercayai proses persidangan yang sudah terjadi. Ini sebagai titik tolak. Jadi dengan menyebutkan novum bukan berarti kita mengakui telah terjadinya proses persidangan terhadap pembunuhan 6 pengawal HRS itu. Kita hanya ingin menunjukkan kalau memang Kapolri itu ya ingin bicara menemukan novum itu yang ada jauh lebih dari cukup ya. Tapi sekali lagi kami ingatkan bahwa kalau kami bicara novum bukan berarti kami mengakui proses hukum yang sudah terjadi. Kami hanya ingin menunjukkan kalau memang Kapolri serius ingin mencari novum, silakan saja. Misalnya kami punya ada 3 atau 4, 5 ini ya, 5 item ini ya. Kalau Kapolri serius bukan basa-basi. Pertama, selidiki lebih lanjut tentang mobil Toyota Land Cruiser hitam di kilometer dalam operasi KM50 ya, tidak ada nomor registrasinya. Kemudian selidiki lebih lanjut tentang kepemilikan senjata api dan senjata tajam yang dikatakan Polri sebagai milik 6 pengawal RS. Sebab menurut kami
Senpi dan Sajam tersebut sengaja ditempatkan di TKP oleh pembunuh untuk memfitnah 6 pengawal HRS yang sudah dibunuh tersebut. Kemudian yang ketiga, di Markas Syariah Megamendung, FPI melakukan citizen arrest terhadap 3 anggota BIN yang kemudian dibantah resmi oleh BIN. Identitas lengkap ketiga anggota ini termuat dalam buku putih TP3. Dari laptop anggota BIN ini diketahui adanya operasi intelijen yang disebut sebagai Operasi Delima. Polri harus menyelidiki kebenaran informasi ini, termasuk mewawancarai ketiganya, si anggota BIN yang tertangkap tersebut. Buktikan bahwa mereka anggota BIN. Jika tidak benar, mengapa membawa-bawa kartu tanda anggota BIN? Jika KTA tersebut palsu, maka perlu adanya penuntasan secara hukum terhadap ketiga anggota BIN tersebut. Yang keempat, selidiki lagi, uji lagi perihal darah yang terdapat pada Senpi dan Sajam. Pembelaan FPI menyatakan bahwa darah tersebut sengaja ditempelkan pada Senpi untuk merekayasa barang bukti, sehingga Senpi dan Sajam dapat dengan mudah dituduhkan milik korban. Yang kelima, uji ulang kejadian dalam mobil Chevrolet ketika 4 pengawal dikatakan terpaksa dibunuh karena berupaya merebut senjata petugas seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi intinya, jika memang berniat baik, ya Pak Kapolri mudah-mudahan mendengar atau ada stafnya yang mendengar untuk disampaikan kepada Pak Sigit nih, Kepala Kapolri, ya, kalau memang mau menuntaskan kasus ini secara adil dan beradab, transparan, maka novum dengan sangat mudah ditemukan, termasuk juga yang sudah kami tuliskan dalam buku TP3. Lalu Polri juga bisa, atau Komnas HAM bersama Polri juga bisa melakukan wawancara dengan 6 pengawal HRS yang selamat dalam peristiwa di KM50 tersebut. Nah, karena itu saya kira intinya sebetulnya kalau kaitannya dengan Satgasus tadi sudah cukup banyak dijelaskan, ya, kaitan misalnya antara siapa yang menjadi penanggung jawab dalam kasus Duren 3, penanggung jawabnya Sambo, dalam kasus KM50 penanggung jawab juga Sambo dengan sekitar 30 anggota. Kemudian dalam kasus Brigadir J atau Duren 3, CCTV dinyatakan rusak. Dalam KM50 juga dinyatakan rusak. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Adnan, Pak Riza, Mas Aziz, ya. Jadi ini juga dipakai lagi jasa dalam tanda petik Dirut Jasa Marga Subakti Syukur, ya. Dia dipaksa mungkin ini mengaku bahwa CCTV di kilometer 49 sampai 72 itu tidak berfungsi untuk merekam data. Nah, kemudian yang ketiga juga Sambo ini terlibat merekayasa kasus bahwa ini ada tembak-menembak, tapi untung terbongkar, ya, sehingga rekayasa bahwa ada tembak-menembak itu tidak benar. Tapi memang faktanya Polri sendiri pun terkesan tidak ingin menuntaskan secara penuh ini kasus, karena kami menangkap kesan rekayasa masih terjadi karena kasusnya hanya dibatasi dalam kasus pelecehan seksual, ya. Nah, ada beberapa hal lain yang intinya sebetulnya bisa menunjukkan tentang bagaimana peran dari Satgasus dalam kasus KM50 ini, tapi juga Satgasus hanya salah satu dari lembaga negara yang terlibat. Sebab tadi kita sudah menyebutkan tentang adanya keterlibatan BIN, lalu kok apa urusannya itu Pangdam juga ikut misalnya, atau mungkin mereka berada di bawah kendali Satgasus, bisa juga seperti itu. Tapi yang lebih penting adalah bahwa semuanya ini berujung kepada Presiden sebagai penanggung jawab eksekutif pemerintahan yang juga membawahi Polri dan BIN. Nah, karena itu sebagai akhir dari
pernyataan sikap atau uraian TP3 ini, kami ingin menyampaikan ada 4 hal tuntutan, yaitu pertama, kita menuntut supaya Satgasus Merah Putih Polri itu diaudit secara menyeluruh, termasuk urusannya dengan kejahatan mafia berkategori mafia yang lain seperti perjudian, narkoba. Tapi terutama kalau kita bicara KM50 itu adalah kasus pembunuhan. Jadi supaya ini diaudit Satgasus Merah Putih ini. Kemudian lakukan segera penyelidikan kasus oleh Komnas HAM. Jadi penyelidikan, karena ini belum pernah terjadi. Karena kalau sudah penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, maka barulah itu bisa diterima sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Kalau belum, sebetulnya sekarang kasus ini tidak pergi kemana-mana, masih ada di situ, dan ini masih menjadi tuntutan rakyat untuk dituntaskan, terutama dituntaskan oleh kepala negara dan aparat yang ada di bawahnya. Yang ketiga, sebagai kepala pemerintahan yang ada dalam garis komando, ya, kita bicara soal bahwa pelanggaran HAM berat terhadap 6 pengawal HRS ini adalah sistematis, di mana di dalamnya ada unsur komando, dan komando ini bisa sampai kepada Pak Jokowi. Kalau memang tidak ingin dituduh, maka lakukanlah. Pak Jokowi harus mendorong supaya penyelidikan HAM itu benar-benar terjadi. Kalau tidak, malah berlindung berada di kekuasaan lalu suruh orang lain ya untuk melakukan, maka jangan salahkan kami rakyat bahwa sebetulnya salah satu yang ada dalam garis komando sistematis pelanggaran HAM berat, pembunuhan 6 pengawal RS adalah Pak Jokowi sendiri. Nah, yang terakhir, kita juga ingin mengingatkan Pak Jokowi, ya, jangan cuma menebar janji untuk menuntaskan kasus ini secara adil, transparan, dan dapat diterima publik, tapi nyatanya ini hanya lip service. Karena itu berhentilah menjadi pembohong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat dahsyat dan luar biasa dari Pak Marwan Batubara. Tegas dari beliau bahwa yang pertama, Satgasus harus segera diaudit secara menyeluruh. Itu tegas dari beliau. Satgasus harus diaudit dengan segera secara menyeluruh. Ini juga adalah merupakan rangkaian daripada diskusi-diskusi sebelumnya, bahwa diduga kuat terlibat mafia tambang dan beragam praktek bisnis kejahatan lainnya di Republik ini, termasuk judi online dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua, tentunya melakukan segera penyelidikan KM50 dilakukan oleh Komnas HAM berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 ya. Kemudian yang ketiga, bahwa kalau Presiden Jokowi tidak ingin diduga atau dituduh terlibat dalam konspirasi jahat ini, maka Pak Jokowi harus serius untuk bagaimana kemudian terjun langsung memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa KM50. Saya kira itu ya. Dan yang terakhir ya, saya kira berkaitan dengan ketiga, supaya tidak menjadi lip service terus kan, kira-kira begitu. Baik, kita narasumber terakhir ini kita undang kepada Pak Yayat ya. Pak Yayat, apakah sudah bergabung di Zoom? Sudah. Silahkan Pak Yayat, mic-nya diaktifkan. Baik. Sudah oke Pak, sudah sangat bagus. Baik. Silahkan kepada Pak Yayat, Pak Letnan Jenderal